Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibnu Hayan, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar hari ini. Untuk pembelajaran kali ini bersama Ustaz Harum, kita akan belajar mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita mulai. Kemarin kita telah mempelajari mengenai kondisi geografis Indonesia. Kemudian pada kesempatan kali ini, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, kita akan belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam ekonomi, pengaruhnya juga pada sosial budaya dan juga transportasinya. Telah kita pelajari bahwa Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudera. Jika kita lihat pada peta, Indonesia itu merupakan negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Mari kita lihat peta Indonesia kembali. Dikatakan negara maritim karena perairan Indonesia sangatlah luas. Nah, ini Indonesia. Kenapa dikatakan negara maritim? Karena di sini luas lautnya Indonesia itu sangat luas. Ini kebanyakan adalah lautan, perairan seperti itu, makanya kita disebut negara maritim. Nah, kondisi geografis Indonesia tadi yang terletak di antara dua benua dan dua samudra itu memberikan pengaruh tersendiri bagi negara Indonesia. Pengaruhnya. Nah, bagaimanakah pengaruh kondisi geografis tersebut? Kita akan jelaskan di sini ya. Karena Indonesia merupakan negara maritim, perairan Indonesia yang luas menyimpan banyak kekayaan dan potensi ekonomi yang tinggi. Nah, potensi ekonomi akan membuka lapangan pekerjaan dan menyediakan berbagai macam mata pencaharian seperti nelayan, petambak garam, petambak udang, pengusaha ikan asin, budidaya mutiara, dan sebagainya. Tidak hanya pada ekonomi saja, negara maritim juga mempengaruhi sosial budaya kita, seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya tersebut dikarenakan para pedagang dari negara lain yang singgah di Indonesia itu membawa budaya dari negara asal mereka. Kemudian secara perlahan adat dan budaya tersebut akan bercampur baur dengan budaya asli Indonesia. Nah, wilayah negara Indonesia yang luas tadi kan berbentuk kepulauan, memberikan pengaruh juga pada transportasi kita. Nah, karena wilayah yang luas tadi, Indonesia juga menggunakan berbagai macam transportasi seperti transportasi udara dan juga laut. Kemudian, kondisi geografis Indonesia juga memberikan dampak, Pak. Dampaknya itu ada dua, dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, tadi Ustazah sudah sebutkan bahwa kondisi geografis Indonesia itu memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Apa dampak positifnya? Yang pertama itu ya adalah memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, karena pertukaran budaya tadi memberikan kemudahan komunikasi dan interaksi antar masyarakat di Indonesia. Kemudian memperkaya keragaman budaya,
juga memiliki keragaman potensi alam dan hasilnya. Selanjutnya, tadi kan ada dampak positif, kemudian ada dampak negatifnya juga. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu bisa hilangnya budaya asli karena tergerus budaya luar. Karena tadi budaya luar juga masuk ke dalam Indonesia, maka bisa juga budaya Indonesia yang asli ini bisa tergerus ataupun hilang karena kedatangan budaya dari luar. Kemudian potensi alam, sumber daya manusia dan juga pembangunan tidak merata karena luasnya negara Indonesia tadi, juga karena kepulauan juga, pulaunya macam-macam dari Sabang sampai Merauke juga banyak, maka potensi alam dan sumber daya manusia itu tidak merata di situ. Di Jawa sendiri penduduknya sangat padat, dan sedangkan di pulau lain penduduknya sedikit, seperti itu. Jadi pembangunannya pun tidak merata. Kemudian rentan terhadap konflik kedaerahan karena suku dan budaya di Indonesia juga banyak, berbagai macam, itu juga rentan ataupun bisa mengakibatkan kadang-kadang juga ada konflik antar daerah satu dengan daerah yang lainnya, suku satu dan suku lainnya tuh terkadang bisa terjadi konflik. Kondisi negara Indonesia sebagai negara maritim merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lautan yang luas lautan yang melebihi luas daratan membuat negara kita termasuk negara dengan potensi perikanan terbesar di dunia. Pada laut tadi Allah juga memberikan rizki kepada manusia. Dijelaskan seperti pada Quran surat An-Nahl ayat 14. Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, itu ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa potensi sumber daya alam di Indonesia itu beraneka ragam. Sekarang tugas kalian adalah perhatikan sekitar kalian. Daerah kita ya, maksudnya di daerah kita diperhatikan, kemudian tuliskan hasil pertanian yang ada di daerah kalian. Hasil pertaniannya apa saja dituliskan, juga hasil perkebunannya apa yang dihasilkan dari perkebunan di daerah kalian, kemudian bahasa daerah yang digunakan di daerah kalian itu apa, juga alat transportasi yang digunakan di daerah kalian itu apa, dituliskan di buku tugas masing-masing ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Kemudian kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.